Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk selalu belajar. Mari kita mengawali belajar pada hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana pertemuan kemarin? Di pertemuan pertama, ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang tradisi Nusantara sebelum Islam. Ada yang tahu tidak apa saja tradisinya yang sebelum Islam? Iya, baik sekali ya. Kalian bisa memahaminya dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ada tradisi nenek moyang dan juga ada tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Buddha. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini, kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilannya masih sama, yaitu menjelaskan tradisi Islam di Nusantara, dan untuk keterampilannya, peserta didik menyajikan sejarah tradisi Islam di Nusantara. Tapi di pertemuan yang kedua kita fokuskan materi kita pada akulturasi budaya Islam dan menyebutkan karya seni hasil akulturasi budaya Islam. Nah, anak-anak, tujuan pertemuan kedua ini adalah yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan apa itu akulturasi budaya Islam. Yang keduanya bisa menganalisa dan menjelaskan kriteria atau prinsip-prinsip dalam ajaran Islam memandang ide atau gagasan baru yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tradisi apa saja yang ada di Nusantara ini yang merupakan hasil akulturasi dengan ajaran Islam. Baik, pada pertemuan kedua ini ada yang namanya akulturasi. Akulturasi itu adalah percampuran budaya yang satu dengan budaya yang lainnya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Sedangkan budaya Islam adalah bentuk karya, cipta, dan karsa yang merupakan kebiasaan masyarakat yang di dalamnya ada ajaran-ajaran Islam. Sedangkan tradisi Islam adalah kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun yang di dalamnya ada ajaran Islam dan merupakan sebuah kebiasaan. Nah, untuk memperdalam materi dan belajar kita pada pertemuan kedua ini, seperti biasa, nanti Bapak akan menyajikan video cuplikan materi tentang akulturasi budaya Islam. Nah, anak-anak, proses akulturasi budaya Nusantara dengan Islam itu melahirkan budaya-budaya yang tidak menghilangkan budaya lama, tapi ada akulturasi. Nah, Islam memandang perlu bahwa jika tidak bertentangan dengan prinsip halal haram, yang kedua bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mafsadat atau kerusakan, dan yang ketiga menganut prinsip al-wara' dan al-bara', maka budaya tersebut bisa dipertahankan dan dilestarikan karena sesuai dengan ajaran Islam. Seperti kita ketahui bahwa di Nusantara ini kita mengenal ada penanggalan-penanggalan dalam Jawa. Orang-orang Jawa biasanya ada penanggalan nama-nama bulan seperti bulan Mulud, bulan Hafid, bulan Jumadil awal, Jumadil akhir. Nah, itu adalah hasil akulturasi
budaya Nusantara dengan budaya Islam. Kemudian yang keduanya pada seni bangunan masjid. Di Masjid Demak, atapnya itu menyerupai kerucut yang sama persis dengan di wihara. Kemudian di Masjid Agung Banten, menaranya itu menyerupai mercusuar yang ada di Eropa. Kemudian di bidang seni pertunjukan kita juga mengenal budaya wayang kulit. Kemudian di bidang seni ukir dan kaligrafi, menuliskan ayat-ayat atau hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Quran, itu juga merupakan hasil akulturasi budaya. Kemudian di bidang tarian, kita mengenal tarian zifin atau tarian saman ya. Itu juga merupakan hasil akulturasi. Pada bidang sastra, kita mengenal ada babad, hikayat, dan suluk. Untuk bidang kesenian, kita mengenal ada kesenian musik, kita mengenal ada qosida, hadroh, melawis, dan juga lainnya. Kemudian kita mengenal ada tradisi debus dan tradisi-tradisi yang masih merupakan hasil akulturasi budaya Islam. Jika memang tidak bertentangan, budaya Nusantara tadi diakulturasi. Tetapi jika bertentangan dengan prinsip Islam, maka budaya tersebut dihapuskan atau diganti. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi, silahkan kalian melihat dan menyimak video pembelajaran yang akan ditampilkan oleh Bapak. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, tentunya kalian mendapatkan wawasan dan ilmu baru ya terkait akulturasi budaya Islam. Tentu kalian sudah mengetahui nih apa saja bentuk-bentuk budayanya, karya-karyanya yang ada di Nusantara ini yang ada pengaruh dari ajaran Islam. Nah, anak-anak, ternyata Nusantara ini kaya sekali dengan budaya dan tradisi. Makanya kita mengenal ada akulturasi budaya. Kesimpulannya adalah bahwa pada Nusantara ini ada yang namanya budaya yang dipertahankan dengan prinsip Islam. Refleksinya adalah supaya peserta didik mampu mengetahui, mencintai, dan melestarikan budaya hasil akulturasi dengan Islam. Bisa menambah kecintaan, nasionalisme, dan tanah air kepada bangsa kita, dan makin cinta kepada ajaran Islam itu sendiri. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kedua ini dengan bersama-sama membacakan doa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa anak-anak tugasnya untuk dikerjakan, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.